Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para bunyai, sesepuh, bini sepuh, keluarga besar Surya Asri, keluarga besar Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah, dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid At-Taubah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama izinkan saya di sini duduk bersama panjenengan semua dalam rangka untuk mengkaji ilmu Allah. Sebelum kita masuk ke materi, istilah anak sekarang kita sepakati dulu istilahnya, ini disclaimer. Wes gak usah bingung-bingung istilahnya Bapak Ibu. Ini istilahnya batasan. Kalau dalam bahasa mahasiswa itu batasan masalah. Ruang disepakati dulu. Jadi kalau kita mau membicarakan sesuatu, disepakati dulu. Nah, nanti kalau sudah keluar dari kesepakatan, baru diprotes. Gitu ya. Yang pertama, penyaji dalam hal ini saya bukan siapa-siapa. Saya ini bukan ustadz, juga bukan dari pondok pesantren. Saya ini adalah orang biasa, sama kayak jenengan semua. Kita sepakat, pagi ini kita sepakat bersama bahwa kita semua ini sebagai santri atau murid dari semesta. Jadi artinya kita belajar dari alam. Ya belajar dari semuanya, dari lingkungan kita. Sepakat nggih? Jadi nanti kalau ada yang salah dimaafkan. Wong duduk santri, wong duduk lulusan pondok gitu. Tapi insya Allah apa yang kita sampaikan ini adalah kajian yang insya Allah merupakan gabungan dari beberapa informasi yang disampaikan oleh para ulama atau para penyaji yang insya Allah kontemporer. Jadi cara berpikirnya itu cara berpikir kebaruan. Nah, nanti kita sepakati. Terus yang kedua, ada istilah subjektif dan objektif. Nah, ini penting. Ini Mas Aufa langsung guyu. Wah, ini pelajaran sekolah ini. Nah, ini begini Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, selama ini kita itu beribadah, jangan-jangan karena subjektivitas orang lain, bukan karena subjektivitas diri sendiri. Apa itu subjektivitas? Subjektivitas itu bisa disebut adalah pengalaman diri orang per orang. Kalau kita punya 4 imam, 4 mazhab, yang kita ikuti kan menurut pendapat mereka. Saya tidak mengatakan kalau pendapat mereka salah, tidak boleh. Kita mengikuti mereka, berarti kita ini mengikuti subjektivitas mereka. Nah, ini penting. Nah, apa kelebihan subjektif? Subjektif ini kelebihannya mendalam Bapak Ibu. Kalau mengkaji sesuatu, bertapa semedi. Nah, ini ya. Orang misalnya ahli sufi, para ahli tasawuf, sufi itu lebih banyak mereka melaksanakan yang kita sebut istilah sufi itu melaksanakan tirakat misalnya, atau melaksanakan tapa, semedi. Kadang dari situ mereka mendapatkan banyak informasi langsung.
Kemudian cerita ke kita, saya kemarin begini. Nah, kemudian kita itu percaya sama yang disampaikan. Boleh kita percaya? Boleh. Tetapi kelemahan subjektif ini kebenarannya tidak bisa divalidasi oleh banyak orang. Ini kelemahan subjektif. Tetapi subjektif ini mendalam karena ada informasi yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmunya terkadang banyak cara. Salah satunya dalam bentuk ilham, petunjuk, ilham, wahyu. Itu kan subjektif. Nah, ini yang saya maksud. Kalau objektif gimana? Kalau objektif itu kebenarannya itu divalidasi berdasarkan pengalaman empiris. Subjektif bisa potensinya doktrin, mistis, tetapi kalau objektif larinya ke ilmiah. Kalau subjektif itu larinya personal experience, pengalaman pribadi seseorang, tetapi kalau ilmiah itu kolektif empiris. Bapak Ibu tidak usah dibuat bingung dengan istilahnya, saya sampaikan dengan bahasa yang sederhana. Jadi kalau yang sebelah kanan Bapak Ibu itu istilahnya adalah membuktikan secara nyata. Melalui apa? Melalui pengalaman eksperimen secara langsung, pengamatan langsung, fakta, kayak gitu. Sekarang kalau misalnya gula itu manis, nah ini istilahnya guru-guru kita kalau pengajian subuh itu biasanya. Saya sampaikan ke Bapak Ibu yang nggak punya pengalaman makan gula. Gula itu manis. Bapak Ibu belum pernah makan gula. Kalau seperti itu masih subjektif belum? Subjektif karena kata saya. Tapi ketika Bapak Ibu buktikan ternyata gula memang benar-benar manis, orang lain juga membuktikannya manis, semua yang makan gula itu manis, sekarang rasa manis itu sudah menjadi objektif. Itu maksudnya. Nah, disinilah kerangka berpikir yang ingin saya sampaikan dulu sebelum nanti masuk ke dalam materi. Jadi, pada kajian dalam kaidah khasanah keilmuan di Islam itu kita sepakat ya Bapak Ibu, ada syariat, ada thariqah, ada hakikat, ada makrifat. Pada tinjauan syariat, semua kajian ini itu dari pengalaman berpikir, pengembangan berpikir. Begitu apalagi di tingkat tasawuf, yang tingkat sudah masuknya pada wilayah tarikat, hakikat, apalagi makrifat. Nah, ini yang ingin kita katakan bahwa kalau dalam istilahnya siapa itu biasanya ngeritisi politik itu siapa? Rocky Gerung gitu ya. Berpolitik dengan akal sehat. Nah, sekarang kita ngajak beragama dengan akal sehat. Jadi jangan sampai kita itu percaya doktrin. Percaya doktrin boleh. Agar kepercayaan itu biar lebih kuat, buktikan dengan bukti-bukti ilmiah. Nah, inilah fungsi sains di sini. Jadi sains itu Bapak Ibu berkembangnya bukan dengan doktrin, tapi dengan penelitian, riset, bukti-bukti ilmiah. Nah, pada kesempatan ini saya melihat, mohon izin, kenapa kok hari ini Pak Abu yang isi? Ya karena memang ini minggu kelima, di luar kurikulum 4 minggu yang biasanya. Kemudian para ustadz yang biasanya kita minta untuk minggu kelima, kebetulan juga waktunya berbenturan, sehingga saya izin ke Ustadz Hari, Ustadz, izinkan saya untuk memberanikan diri, super nekat ini, untuk ngobrol-ngobrol, sharing bersama jamaah GSP. Boleh diizinkan ya Bapak Ibu? Saya lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dengan makalah. Ada istilah ayat firman Allah ya yang ada di Al-Qur'an itu, kemudian ada hadis, ya kita udah tahu semua lah insyaallah. Ada istilah makalah. Makalah itu ungkapan, semacam ucapan, hujah dari orang-orang yang boleh kita sepakati, misalnya waliullah atau dan yang lain ya, ini sufi gitu ya. Dan tapi ini insyaallah kita sepakat ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Ini saya tinggal duplik saja Bapak Ibu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Nah, kalau dalam bahasa ini
ahli tasawuf kalau ngaji tahu mesti mulai ini diungkap terus. Gus Muklason tempo hari mesti ini yang diungkap. Ya kita sepakati Bapak Ibu ya, sepakati, dan memang nyata ya. Jadi kalau kita ingin kenal Tuhan kita, ya kita kenali dulu diri, katanya ahli tasawuf itu. Inilah alasan mengapa saya mengambil tema mengenal diri. Nah, gitu ya. Agar apa? Agar kita mengenal Tuhan kita. Tuh ya. Sampai di sini nggih, pun nggih. Lanjut. Ya. PPT-nya panjang ini. Yang kedua, dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat 16, Allah menyatakan, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kemudian yang saya garis warna lain itu adalah kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini ahli tasawuf itu yang menjadikan dasar itu ini mesti kalau sudah ngaji. Wong Allah itu lebih cedek teko urat lehermu. Kenapa kamu kok tidak mengenal siapa itu Allah? Seringkali kita ibadah, sholat, kemana-mana kok bisa. Ini apakah Gus Agus sendiri apakah sudah mengenal Allah? Saya katakan belum. Makanya kita bersama-sama ayo kita bareng-bareng kan gitu ya. Gimana agar kualitas ibadah kita meningkat. Nah, yang pertama tadi Allah mengatakan, Hujjah tadi mengatakan, Maqalah tadi mengatakan, siapa yang ingin mengenal Allah, kenali dulu dirinya. Jadi kita kalau pengen mengenal Allah nggak usah jauh-jauh, kenali diri. Kalau ahli tasawuf itu mengkaji ke dalam. Gusti Allah itu jangan keluar, jangan dicari kemana-mana, cari ke dalam dirimu. Begitu ahli tasawuf. Nah, berarti mengenal diri itu keniscayaan kita harus betul-betul lakukan Bapak Ibu. Siapa kita? Nah, berikutnya Bapak Ibu, bertanya pada diri sekarang. Siapa diriku? Nah, gitu ya. Siapa Bapak Ibu diri kita ini? Kemudian, apa itu jasad, jiwa, dan ruh? Kemudian, di manakah letak jiwa dan ruhku? Ini saya tidak membawa masuk ke ruang tasawuf yang dalam, karena di sini posisinya bukan seorang mursyid. Berbahaya kalau ngomong ke arah situ. Pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa itu tidak ke sana, Bapak Ibu. Tidak seperti Gus Muklason, tapi saya lebih menggarisbawahi pada batasan Al-Quran dan sains. Nah, jadi ini hasanah agak berbeda. Jadi kita tinjauannya tetap di Al-Quran. Saya bukan ahli Al-Quran, tidak sedang mendalami Al-Quran yang mendalam, tetapi teknologi sekarang itu mudah, Bapak Ibu. Kita masukkan kata kunci ruh, itu udah keluar ayat-ayat tentang ruh. Kita masukkan kata kunci jiwa, itu keluar ayat-ayat tentang jiwa. Pada bagian ini kita akan luruskan apa itu jasad, apa itu jiwa, dan apa itu ruh. Jadi pertanyaan yang pertama, siapa diriku? Siapa ini kan luas, menanyakan identitas. Terus ya, Ibu ya, siapa saya? Akhirnya mikirnya dalam, kemana-mana. Kita batasi siapa kita pada tataran diriku itu siapa. Berarti jawabannya sementara ini kita batasi adalah bagian diri yang ditanya. Nah, inilah diriku. Sepakat nih Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran itu tidak ada bagian lain dari diri manusia yang utuh kecuali tiga ini. Yang pertama adalah jasad. Dalam hari ini istilahnya ada raga, fisik gitu Bapak ya. Dalam Al-Quran itu nyebutnya kalau kita klik fisik tak ketemu. Jenengan klik raga gak ketemu, gak kenal bahasa raga Al-Quran. Kalau kita klik di Al-Quran itu yang dikenal dalam bahasa Arabnya hanya ada dua, jasad dan istilah nama lainnya adalah jism. Ada dua, nanti kita lihat ayatnya. Yang kedua namanya jiwa. Jiwa itu dalam Al-Quran disebut nafs, itu jika sendiri personal, tapi jika kolektif misalnya manggil manusia gitu ya, kamu gitu, seluruh yang dipanggil gitu katanya Ustadz Nur Ainur Ustadz siapa Pak Sas?
Nur Muhammad ya, Ustaz Nur Muhammad kalau nyebutnya itu kum gitu ya, itu menyebut kamu tapi banyak orang. Itu namanya anfus gitu di dalam Al-Quran kalau kita sebut. Dan yang ketiga namanya ruh. Nah, di Al-Quran ruh disebut ruh. Nah, orang Jawa nyebutnya roh gitu ya. Nah, ini kita sepakati ternyata di Al-Quran itu ini. Apabila ketiga ini ada pada diri manusia dan betul-betul berjalan sesuai sunnatullah, sesuai takdirnya, baru dia disebut manusia. Bahkan kajian-kajian kalau Bapak Ibu ikuti di YouTube ada namanya 3 Al-Fakir. Di situ ada Ustadz Abu Marlo dan yang lain-lain itu nyebutnya itu ada istilah orang, ada istilah manusia. Jadi orang belum tentu manusia. Manusia sudah pasti orang. Ini kan aneh gitu ya. Yang kita diskusikan ini manusia, bukan orang. Jangan-jangan kita tanya sama diri kita, apakah kita sudah benar-benar jadi manusia? Apakah kita ini masih orang? Nanti next pada waktu yang tak kapan ada kesempatan lagi kita diskusikan apa beda orang dan manusia. Pada kesempatan ini kita bicara manusia. Apa tadi manusia? Siapa diriku? Diriku adalah terdiri dari ini. Jadi kalau ini utuh berjalan sesuai dengan sunnatullah, maka kita boleh disebut manusia. Dalam hal ini adalah insan. Seperti itu. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, kita sekarang kenal apa istilah namanya raga, jasad, atau disebut jism. Dalam ayat Al-Quran, yang pertama saya sampaikan di sini, ini istilah ya. Jadi dari kita ketika baca Al-Quran itu, oh itu maksudnya gitu ya. Surat Al-Anbiya ayat ke-8. Wa ma ja'alnahum jasadan la yaquluna ta'ama wa ma kanu khalidina. Kami tidak menjadikan mereka para utusan sebagai jasad. Nah, di sini saya kasih warna kuning ya, oranye, jasad. Sebutnya jasad. Diartikan juga jasad yang tidak membutuhkan makanan. Nah, ini kita lihat isinya juga, Bapak Ibu, sedikit ya. Berarti sifat jasad itu apa, Bapak Ibu? Allah mengatakan, saya tidak menjadikan mereka para utusan. Nah, ini utusan itu yang mana? Apakah Nabi, Rasul, atau kita semua ini? Nah, ini agak panjang. Ini kalau ahli tasawuf berani nyebutnya utusan yang kita semua ini. Karena di sini dikatakan, dan tidak saya jadikan mereka para utusan sebagai jasad. Berarti penekanannya kan di jasadnya, Bapak Ibu. Yang tidak membutuhkan makanan. Apa kesimpulannya berarti? Tidak ada jasad yang tidak butuh makan. Itu sunatullahnya, Bapak Ibu. Sifat jasad butuh makan, butuh minum. Jadi sekarang mau nggak Bapak Ibu, ada kue itu dimakan. Kok rasa lapar makan? Kan memang itu kebutuhan jasad. Kalau Bapak Ibu nggak makan dengan alasan tertentu, itu bisa jadi dolim terhadap jasadnya. Nah, kemudian mereka tidak pula hidup kekal. Dua hal ini udah nampak Bapak Ibu. Sifat dasar jasad itu apa Bapak Ibu? Butuh makan dan minum dan seterusnya. Kemudian apa Bapak Ibu? Tidak kekal. Ada nggak Bapak Ibu yang percaya saya ini bisa hidup selamanya gitu? Tidak bisa. Kita ini apa lagi makhluk modern seperti kita ini. Umur 50 itu rasanya sudah sakit semua. Tidak usah begitu Bapak Ibu. Saya ini umur masih 40 sekian ya. 40 kecil lah masih naiknya. Saya ngasam urat. Saya kolesterol kalau dicek gitu. Gimana ya? Jadi memang beginilah jasad. Jadi kalau kita betul-betul beragama dengan baik Bapak Ibu, menggunakan akal sehat, betul-betul kita pahami agama itu, berhati-hati ketika makan Bapak Ibu. Makan secukupnya, banyak-banyak Bapak Ibu. Karena makhluk tubuh ini sudah dikasih sinyal oleh Allah itu. Lapar. Lapar itu tanda apa Bapak Ibu? Jasad kita sudah membutuhkan asupan. Makan. Tapi enggak makan lagi gitu kan. Akhirnya enggak apa-apa saya enggak makan kok, cuma nyemil gitu kan. Akhirnya kebutuhan tubuh berlebihan, akhirnya menjadi tidak sehat. Saya batasi, ini kalau diteruskan nanti sampai di jasad ini ilmunya kedokteran ini ya, kita lewat itu.
kita sepakat dulu, kita garis bawahi, sifat jasad adalah butuh makan dan tidak kekal. Terjawab ya. Bagaimana jasadku itu? Yang kedua, ada bahasa jism, Bapak Ibu. Ada ayat yang menyebutnya jism. Ini pada surat Al-Baqarah ayat 247. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu yastata fil ilmi wal jism. Sungguh Allah telah memilihnya. Ini ayatnya panjang. Yang mau saya tekankan bukan di isi ayatnya, tapi di istilah jismnya. Kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Di situ ada tentang Raja Tolut. Di ayatnya itu kalau panjang Raja Tolut. Di sini penekanannya jism diartikan fisik. Jadi di dalam Al-Quran bicara jasa, bicara raga manusia ini menyebutnya jasad atau jism. Tidak ada istilah lain di dalam Al-Quran. Oke, apa saja jasad itu? Kalau mungkin Mas Aufa itu di pelajaran biologi itu, penyusun itu dimulai dari sel. Sel, sesama sel yang memiliki fungsi yang sama bersatu namanya jaringan, gitu ya. Jaringan yang bergabung menjadi satu namanya organ. Kumpulan dari organ kita nyebutnya ada jantung, hati dan sebagainya, Bapak Ibu. Itu adalah bagian dari jasad. Saya tidak nyebutnya semua, banyak sekali. Rumit itu kalau kita bicara jasad. Kita bawa pada kesempatan ini 5 organ vital yang ada pada diri kita. Yang pertama apa Bapak Ibu? Yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini jantung ya Bu ya. Ya, ini ada liver ya, hati. Nah, istilah hati ini juga kadang membingungkan Bapak Ibu, karena hati dalam bahasa Indonesia dengan hati dalam Al-Quran itu beda mananya. Kita lihat nanti bedanya. Terus kemudian ini apa Bapak Ibu yang tengah ini? Ginjal. Yang ini kan kita masih ingat ya pelajaran dulu. Itu ginjal. Oke, ini yang sudah umur-umur sekitar ini Bapak Ibu. Ini ketika 5 organ ini aman, insya Allah sehat. Tapi salah satu saja ke 5 organ ini bermasalah, entah itu bagaimana, mesti ono. Ya ini organ vital. Terus ada lagi Bapak Ibu ini paru-paru yang berkaitan dengan pernapasan, dan ini adalah otak. Nah, ini adalah 5 organ vital kita. Kelima ini yang berkaitan dengan hal yang berbahaya itu tadi. Kalau ada yang bermasalah, kesehatan bermasalah, dan kalau fatal bisa jadi kematian. Nah, tapi dari 5 organ ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu, dan cukup waktunya. Kita diskusikan sekarang fokus kepada organ jantung, kemudian liver dan otak. Ini yang kita lihat di sini. Kenapa saya hanya pilih 3 ini? Karena inilah yang akan kita diskusikan dengan pertanyaan tadi. Di manakah letak jiwa? Nah, ini pertanyaannya. Tadi kan sudah kita sepakati, saya ulang lagi. Tubuh manusia itu terdiri dari apa tadi Bapak Ibu? Jasad, tadi jiwa dan ruh. Ini. Nah, kita kan harus kenal, namanya kenal diri. Jasad yang mana? Ini udah jelas ini jasad semua. Ciri jasad yang paling bawah namanya organ. Itu tadi jantung dan sebagainya, Bu. Semua itu butuh makanan. Makan Bapak Ibu, lapar makan, jangan ditahan Bapak Ibu. Tapi ake-ake cukup gitu ya. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu nggak makan, nggak minum, itu sama dengan dolim terhadap jasadnya. Nggak boleh. Wong kita masih jasad, ada jasad ya harus dimakan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, tadi sudah terjawab jasad nggih, contohnya organ tadi. Sekarang kita masuk ke jiwa, atau dalam bahasa Al-Quran namanya nafs jika sendiri, atau anfus itu kalau kolektif. Biasanya di Al-Quran itu banyak menyebutnya anfus. Dan yang ketiga nanti ruh. Kita coba browsing Bapak Ibu, di Al-Quran itu ternyata Allah menyebut jiwa atau anfus atau nafs itu ratusan. Tetapi menyebut ruh itu hanya belasan. Makanya nggak heran kalau misalnya ojo kalian takut tentang roh, ruh itu rahasia Allah ini.
Kalaupun kamu tak kasih, pengetahuanmu hanya sedikit, betul. Karena di Al-Quran hanya sedikit. Tapi bicara jiwa banyak. Makanya tidak ada rumah sakit ruh, tidak ada. Yang ada rumah sakit jiwa. ini persoalan ini. Ini persoalan Bapak Ibu. Jiwamu bermasalah, jiwaku bermasalah. Jiwa. Nah, besok yang dipertanggungjawabkan di akhirat itu yang mana? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Mungkin kalau nggak sampai pada pertemuan hari ini, mungkin tempo yang akan datang kita akan diskusikan lanjut. Kita sekarang ingin mengenal diri dulu dari organ yang mudah kita pahami dulu. Yang penting kita tahu di mana itu jiwa. Nah, kita coba kenal Bapak Ibu jiwa. Oke, dalam Al-Quran perspektif istilah tentang jiwa itu ada 3. Jiwa yang disebut anfus itu dalam Al-Quran disebutnya ada 3 arti. Anfus bermakna diri. Kalau bicara diri, diriku, kalau saya ngomong diriku itu berarti kan tidak hanya jiwa saya kan, seluruhnya berarti ya jasad, apalagi jiwa dan ruh. Itu kalau nyebutnya diri. Itu ada pada Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bla bla begitu ya. Jagalah dirimu. Di situ ada kalimat anfus, di sini ada yang warna oranye. Anfus itu artinya dirimu. Ya berarti Allah dalam surat At-Tahrim itu mengingatkan kita, memerintah kepada kita untuk menjaga diri. Diri dalam arti diri seutuhnya. Jadi dalam konteks di surat At-Tahrim ini, anfus bermakna diri seluruhnya. Yang kedua, anfus itu bermakna nyawa. Loh, ini kan hati-hati Bapak Ibu, karena sering ada terjemahan di Al-Quran itu kadang masih rancu antara nyawa, jiwa, ruh, dicampur-campur Bapak Ibu. Kita lihat nanti perbedaannya ya. Yang kedua, itu pada surat apa ini? Al-An'am ayat 93. Allah berfirman, walau tara idh dhalimuna fi amaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhraju anfusakum. Seandainya saja engkau melihat pada waktu orang-orang zalim itu dalam kesakitan sakaratul maut, sedang pada malaikat memukul dengan tangannya sembari berkata, keluarkanlah nyawamu. Nah, arti anfus di dalam ayat ini bermakna nyawa. Nah, ini nanti ada kesempatan di surat lain itu orang kalau lagi sakaratul maut itu dicabut itu nyawanya itu keluar dari mana. Itu juga kita harus tahu Bapak Ibu. Harus tahu ketika nemeni keluarga yang sakit itu harus bagaimana, kita harus tahu. Ada ilmunya Bapak Ibu. Itu semua Al-Quran. Nyawa itu apa? Nah, di istilah baru lagi. Loh, tadi disebutnya manusia isinya ada berapa tadi? Ada 3 kan tadi kan? Terus nyawa yang mana? Saya kuil sedikit ya Bu, ya, dari referensi sumber yang saya baca, nyawa itu adalah gabungan dari jiwa dan ruh yang dibungkus oleh badan energi. Nah, ini rata-rata angel ini. Badan energial. Ini seorang fisika ini ngomong CDD ya. Badan energial Bapak Ibu. Kalau fisik ini kan badan fisik materi. Dalam ilmu fisika itu ada materi, ada energi Bapak Ibu. Jadi tubuh kita ini materi Bapak Ibu, rusak. Jadi tangan. Jadi ternyata Allah itu ketika ruh ditiupkan kepada diri manusia itu, pada waktu tertentu itu, saat itu terbentuklah jiwa, berfungsilah jiwa. Nah, pada saat sakaratul maut itu dicabut Bapak Ibu. Makanya kalau ada di TV itu, di TV atau di gambar-gambar itu kita lihat seperti ada bayangan gitu ya. Seperti dirinya begitu. Yaitulah makhluk badan energi. Jadi ketika dicabut, itu yang ketarik itu adalah jiwa dan ruh. Fisiknya ditinggal, maka jasadnya mati. Nah, Ustaz Abu Marlo yang bilang itu, ibu-ibu ini khususnya Bapak Ibu, kita ini sibuk dengan ngurusi skincare. Skin, kulit itu masuk apa Bapak Ibu? Raga masuk jasad atau masuk jiwa atau ruh Bapak Ibu? Jasad. Wih, habis-habisan Bapak Ibu langsung nasikin kan. Wabu juga. Corak aja cerita-cerita Bapak Ibu.
Skincare, harganya mahal Bapak Ibu. Tapi ada yang dilupakan, soul care. Soul itu jiwa. Kita sering lupa untuk mendandani jiwa, yang diurusi fisik Bapak Ibu. Padahal fisik itu besok ditinggalkan, balik ke tanah. Yang kita bawa, yang besok mempertanggungjawabkan, itu adalah nyawa, gabungan dari jiwa dan ruh. Nah, ini mulai ketemu ini, mulai ketemu. Maka besok itu ada apa namanya, pertanggungjawaban itu benar, karena nanti rekaman perbuatan kita nanti direkam di dalam jiwa, bukan direkam di dalam fisik. Ruh itu tidak berubah Bapak Ibu. Jadi ruh itu tidak berubah. Nanti kita lihat. Ini karena waktunya sudah mulai mepet Bapak Ibu. Disingkat-singkat mau biar minimal sudah kita punya gambaran. Oh, itulah diriku. Jadi ruh itu tidak berubah dari saat awal ditiupkan oleh Allah sampai besok pun ruh tidak mengalami perubahan. Karena ruh itu hakikatnya adalah eksistensi Tuhan. Sementara jiwa itu adalah turunan dari ruh yang ditiupkan menjadi eksistensi manusia. Jadi yang besok yang mempertanggungjawabkan itu adalah jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijaga yang baik kita, jiwa kita ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan cepat lagi ya. Yang kedua, yang terakhir ya, yang tentang jiwa yang terakhir pada surat An-Nisa ayat 63. Anfus yang ketiga disebutkan di sini adalah apa Bapak Ibu? Wa idhum wa kullahum fi anfusihim qaulan baligha. Dan berilah mereka pelajaran dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Di sini diartikan di Al-Quran itu disebutnya anfus, itu adalah jiwa. Di sini kita lihat dua kata kunci Bapak Ibu. Ini loh Al-Quran. Al-Quran itu kan nggak langsung nyata kalimatnya gitu Bapak Ibu ya. Tapi kita diminta untuk mempelajarinya. Bahkan kadang ayat yang satu dengan ayat yang lain itu harus dipadukan. Jadi biar mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Jadi tidak bisa per ayat itu tidak bisa. Harus dikomprehensif. Di sini apa yang dikatakan Allah? Mana kata kuncinya Bapak Ibu? Katakanlah kepada mereka, berilah mereka pelajaran. Kalau ngomong pelajaran ini lebih ke apa? Bapak Ibu, Mas Alfa kalau ngomong pelajaran itu lebih ke kognitif, lebih ke intelektual, atau lebih ke masalah emosi atau kepribadian? Intelektual. Terus yang kedua, berkatalah dengan perkataan yang baik ya, karena perkataanmu itu bisa membekas. Kalau sudah membekas mangkel, kalau aku diomongan poro aku ngomongin itu kan, itu berarti intelektual atau itu lebih kepada emosi? Emosi, lebih kepada emosi. Maka saya tuliskan di sini, saya garis bawahi, yang berkaitan dengan perkataan itu emosional, yang berkaitan dengan masalah pelajaran kita sebut intelektual. Dalam konteks ini, anfus di Al-Quran itu bermakna fungsi, bukan lagi bermakna nyawa atau bermakna fisik. Jadi kita bisa mikir dan seterusnya itu di dalam jiwa Bapak Ibu sebenarnya. Di otak Pak, otak itu kan organnya Bapak Ibu. Terus kemudian kita emosi, senang, bahagia, semua itu juga di dalam jiwa Bapak Ibu. Dan yang menarik Bapak Ibu, struktur otak itu mempengaruhi kejiwaan. Makanya jangan heran kalau orang jatuh, jedok, amnesia. Lupa Bapak Ibu, ngeblank, jiwanya terganggu. Sepakat ya? Jadi kalau struktur otaknya terganggu, jiwanya bisa terganggu. Sebaliknya, kalau jiwanya terganggu, struktur otak bisa terganggu. Emosi. Akhirnya mau apa Bapak Ibu? Naik darahnya. Tekanan darahnya naik. Pedahlah pembuluh otaknya. Karena emosi naik. Tas. Langsung stroke dan sebagainya. Tidak ada orang stroke tiba-tiba Bapak Ibu. Orang sakit jantung itu juga, kena serangan jantung, itu juga tidak tiba-tiba Bapak Ibu. Emosi sih. Nah, nanti di sini ada petunjuknya. Ternyata ada yang luar biasa di sini. Kita percepat ya Bu ya. PPT-nya kebanyakan kayaknya saya ini. Lanjut. Nah, jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, kita simpulkan bersama, surat At-Tahrim itu menyatakan anfus sebagai diri manusia seutuhnya, sementara Al-An'am itu nyawa, tadi ya Bu ya. Terus yang ketiga yaitu sifat atau karakter dari jiwa itu.
Jadi ketika kita mendengar, melihat, itu yang melihat bukan mata, Bapak Ibu. Mata ini hanya alat. Absor dalam bahasa Al-Quran. Mendengar sama. Yang sama itu bukan telinga. Telinga ini kan alatnya saja. Di mana sama itu berada? Di mana penglihatan itu berada? Oh, ini panjang Bapak Ibu. Dan perlu kita pelajari ini. Agar kita itu memahami dan makin dekat dengan Tuhan kita. Bahwa tidak bisa kendali kita. Tapi kendali yang ada di dalam diri. Yang mengendalikan kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhirnya, Pak. Ngeri, Bapak Ibu. Ya, kita lebih banyak merenung gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya sekarang, di manakah jiwa itu? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu. Sekarang tanya, ya bagus. Sekarang Ibu-ibu sekarang. Jiwa menurut Bapak Ibu ada di mana, Bapak Ibu? Ada di hati atau ada di otak? Aku itu mangkel, Pak. Dodoku dak. Lek jatuh hati, biar ketemu bapak pertama kali, yo deg ser, dengan deg. Ya nggak Bapak Ibu ya? Pertama melihat aku jadi nggak bisa tidur ya. Yang terasa di sini, sehingga kita menganggap kalau begitu jiwa ada di sini. Nah, kita lihat ini, Al-Quran yang menjawab, bukan kata saya atau siapa, bukan Al-Quran. Ternyata jiwa itu ada di mana? Kita cek. Yang pertama, kita selidiki yang namanya liver atau hati. Fungsi liver ini ratusan, Bapak Ibu. Jadi kalau livernya bermasalah itu memang luar biasa. Masalahnya kesehatan itu top base kalau udah kena liver. Tetapi Bapak Ibu yang perlu kita pahami, ketika liver bermasalah, ada nggak istilah transplantasi liver? Ada nggak? Ada. Jadi kalaupun orangnya sama, misalnya Abah Thohir, mudah sepanjang sehat walafiat gimana, sehat terus gimana, sakit, ternyata diselidiki livernya bermasalah. Ketika liver Abah Thohir diganti dengan livernya Gus Ali Mustafa, tetap pribadinya Abah Thohir, tidak mungkin berubah menjadi Gus Ali. Tuh. Satu poin. Berarti liver itu tidak menggambarkan jiwa. Karena jiwa tadi berkaitan dengan 3 fungsi tadi. Apa tadi Bapak Ibu jiwa fungsinya tadi? Yang pertama, keutuhan tadi secara fisikal dan seluruhnya. Yang kedua itu nyawa. Yang terpenting itu adalah fungsinya tadi yang paling jelas berbeda dengan yang lain. Fungsi kejiwaan tadi. Bisa mendengar, melihat, sakit, marah, sedih. Itu semuanya ada di jiwa. Nah, apakah hati ini mewakili itu? Tidak. Makanya saya coret. No. Jadi, jiwa tidak bersemayam di liver. Yang orang Indonesia nyebutnya hati. Hati pun ini yang nanti problem, itu kita lihat. Hati yang dimaksud dalam Al-Quran yang mana. Yang kedua, kita cek jantung. Apakah jiwa ada di jantung? Jantung itu kalau dalam bahasa Al-Quran disebut qalbu. Nah ini, kita nyebutnya qalbu itu apa Ibu? Hati. Padahal yang dipegang yang di sini. Mangkel aku nggak pernah mangkel gini, nggak pernah Ibu. Mangkel mesti gini. Iki sing deg-degan, tahan. Kalau udah emosi ya. Oh berarti ada di situ Pak. Kita cek. Kalau orang yang jantungnya bermasalah, secara fisikal jantung, sakit jantungnya, ada nggak istilah transplantasi jantung? Ada. Bahkan bisa diganti dengan mesin katanya sekarang itu, yang sudah canggih. Jantungnya dilepas diganti fungsinya dengan mesin. Bisa hidup. Fungsinya yang penting dia darah itu masih bisa mengalir ke seluruh tubuh. Karena fungsi utama jantung itu. Kalau begitu, apakah jantung memenuhi kriteria yang 3 tadi? No. Ayo. Nah, coret lagi. Terus kalau begitu, di mana letaknya? Tinggal satu yang kita curigai, yaitu otak. Kali. Ini strukturnya otak, Bapak. Jadi ada otak kecil, ada otak tengah, dan ada otak besar. Ini kalau dibahas tentang otak, Bapak Ibu, ini ilmunya yang berkembang namanya neuroscience sekarang. Luar biasa perkembangannya. Dan tidak selesai-selesai otak itu. Temuan-temuan terbaru tentang otak itu luar biasa. Ilmu kejiwaan dan seterusnya. Nah, perlu saya garis bawahi di sini, otak itu ada 2, Bapak Ibu. Ada yang bersifat struktural,
itu kalau rumah sakit namanya dokternya dokter saraf. Jadi dokter saraf itu mempelajari struktur otaknya. Kalau ada yang nyumbat, ada yang dendritnya atau apanya, jalur-jalurnya itu. Tapi kalau fungsionalnya itu namanya dokter jiwa, psikiatri, gitu ya. Itu di otak. Dikit lagi Pak Ibu ya. Kita mudah-mudahan ini sangat bermanfaat lah informasi ini. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu, adakah transplantasi otak? Ada nggak? Ada. Maka Allah tidak mengizinkan itu. Andaikan ada transplantasi otak, saya bermasalah di otak saya sudah rusak, misalnya karena kecelakaan, ditariklah otak saya, diganti dengan otak orang lain, jadilah pribadi yang lain. Tapi tidak terjadi. Tak diizinkan oleh Allah. Nah, organ otak inilah yang paling mungkin memenuhi 3 syarat tadi. Makanya orang kalau dicabut nyawanya itu, terakhir itu ya ke otaknya Bapak Ibu. Batasnya di kerongkongan, terus ya. Batas kita ditarik itu kerongkongan. Jadi di otak itu di sini ada strukturnya. Ini yang saya contoh tentang ya Bu, saya lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu, ini struktur yang paling jelas. Ini di sini namanya batang otak. Jadi kalau ininya yang rusak, namanya MBO, mohon dikoreksi Pak Dokter, ini ada Pak Denny, kalau salah ya, mati batang otak istilahnya. Jadi kalau ininya sudah mati, sudah nggak berfungsi Bapak Ibu, batang otaknya ini ya mati, yang bawah itu penghubung ke sumsum tulang belakang, disitulah. Dan alhamdulillahnya batasnya di situ manusia itu. Makanya kalau orang sakaratul maut, kalau orang yang sakit di rumah sakit, kebetulan saya beberapa kali yang dampingi saudara kalau sakit Bapak Ibu, itu memang nggak ucuk-ucuk gitu, ucuk-ucuk, cepet-cepet langsung mati, ditarik itu enggak, kan mesti dari bawah dulu ya, kadang kelihatan warnanya berubah, gitu. Terus terdingin kakinya dulu, nggak pernah kepalanya dulu yang dingin gitu kan, terus terakhir ditarik sih, baru meninggal. Berarti yang memiliki fungsi 3 seperti yang disebutkan jiwa tadi itu di mana Bapak Ibu? Tapi kenapa Bapak Ibu? Ono eno otak, sedihnya di otak, mangkeleno otak, tapi kok ini sedekah? Sehingga kita menyebutnya jiwa ada di sini, Bapak Ibu. Nah, inilah yang sedikit mungkin berbeda para sufi tasawuf yang istilahnya klasik dengan tasawuf modern, itu berbedanya di sini. Kita kalau berzikir, kalau ahli tasawuf tirakat itu mesti gini, om, dihantam ke omnya. Ya mungkin bisa ada pertimbangan, mungkin disitulah dia mau menghantam jiwa dan sebagainya. Padahal di sini adanya Bapak Ibu. Betapa penting otak kita. Next kita ada kesempatan, kita bahas khusus tentang otak Bapak Ibu. Luar biasa, Masya Allah. Allah Ibu. Dijaga ya Bapak Ibu. Jatuh Bapak Ibu kecelakaan, tangannya patah, masih hidup Bapak Ibu. Ini putus gitu masih hidup, asalkan nggak kehabisan jalan. Tapi kalau sudah ini Bapak Ibu, wis kawan. Sudah clear ya Bapak Ibu sampai di sini ya? Siapakah kita? Kita ini terdiri dari jasad, jiwa, dan ruh. Di mana jiwa kita berada? Ada di otak kita. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, fungsi otaknya ini ada namanya sistem limbik, apa itu dan seterusnya. Jadi semua ada di sini, kecerdasan. Nanti next kita bahas secara khusus. Saya hanya ingin menyatakan pada kesempatan ini bahwa seluruh kecerdasan itu ada di sini, jiwa kita ada di sini, dan semuanya ada di sini. Sehingga kita bisa simpulkan eksistensi manusia ada di otaknya. Kamu tidak punya otak gitu ya. Kamu nggak punya hati. Sekarang ya wis tinggalkan aku istilah-istilah seperti itu ya. Kita berbaik sangka, berbicara dengan yang baik. Nah, nanti sholat, meditasi, bertapa, hening, itu fungsinya untuk apa? Itu nanti kaitannya dengan otak. Orang yang tenang, Bapak Ibu, sholatnya khusyuk. Coba Bapak Ibu, misalnya ya, dipraktikkan. Ambil nafas, ditarik, tenang, fokus, lepas semua persoalan Bapak Ibu. Dengarkan apa yang cukup didengarkan, tidak usah ini bergerak-gerak. Ini karena otak itu nanti rumit, Bapak Ibu. Ada otak kiri, otak kanan, itu nanti di situ kita akan diskusikan. Menarik sekali, Bapak. Sehingga mikir-mikir tutup diri, sholat gak khusyuk, itu ya ini, tidak bisa kita ngobrol. Kalau bisa itu berkaitan dengan detak jantung. Jujur, ketika meditasi ambil nafas. Tidak mungkin orang meditasi, orang yang sedang tenang, itu jantungnya duduk-duduk, tidak mungkin.
pasti deg 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 gitu. Kira-kira seperti itu. Deg, deg. Tenang, anteng, jantungnya sehat. Tapi kalau sudah marah, nggak ada orang marah itu jantungnya tenang. Itu no. Coba pegang bayi ibu, mangkel cekel. Tambah mangkel deg 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 deg. Jadi ini dokter Agus. Banyak orang itu akhirnya sampai meninggal karena tidak amarah yang luar biasa. Maka mengendalikan emosi jiwa itu sangat penting, Bapak Ibu. Nah, diskusi, majelis taklim itu kan dalam rangka agar kita ini makin kaya, makin ilmu kita makin paham, sehingga kita makin bijaksana, jiwa kita makin baik, tenang, gak hubungan, dimarahi, di lono, diomongi orang, gak sakit hati. Nanti Bapak Ibu, nanti kita bersama-sama mencapai itu, insyaallah. Amin ya Allah. Luar biasa nih Bapak Ibu. Saya lanjutkan, saya singkat Bapak, eman-eman ini materinya. Nah, jadi di otak itu ada otak reptilian brain, ada otak mamalia atau disebut dengan limbic brain, ada otak berpikir, neokortex. Nah, di sinilah yang membedakan diri manusia dengan hewan. Ada manusia yang fokus dengan otak reptilnya. Otak reptil itu biasanya singkatnya itu berkaitan dengan fight atau flee. Kalau bertemu dengan digarahi itu lari atau nyerang, ditusuk. Ya kayak reptil itu gimana? Terus kemudian lebih lagi mamalia. Mamalia itu ya termasuk manusia, itu juga termasuk kondisi mamalia Bapak Ibu. Emosi. Kalau kita lihat simpanse, sapi, kambing itu juga sayang juga. Cuma kita nggak kenal bahasanya. Itu kan juga sayang sama anaknya, sama kayak kita. Nah, simpanse itu sama anaknya itu nah. Jadi kalau manusia sama anaknya sampai ya Allah, anak dibanting-banting sampai mati ya Allah, lebih parah daripada simpanse. Yang membedakan kita dengan hewan, dengan makhluk lain yang disebut manusia adalah hewan yang berpikir, katanya begitu ya. Kalau orang ahli ilmuwan yang ngomong itu yang membedakan itu ini. Volume otak besarnya itu memenuhi 80% dari seluruh bagian otaknya. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Tapi kita jarang menggunakan itu. Senengane didoktrin. Terus gini, manut gitu. Padahal kadang nggak sesuai. Kok gini yo diikuti ya gitu. Ayolah kita sekarang mulai belajar memahami. Karena sumber informasi banyak sekali sekarang Bapak Ibu. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Next kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan menyinggung tentang ayat tentang qalbu tadi yang kita sampaikan. Ini Bapak Ibu. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Nah, ini tadi menekankan ya. Saya hanya ingin meyakinkan bahwa qalb dalam hal ini jantung Bapak Ibu. Nyebutnya berada di sudur. Nah, ini yang ayat yang menyatakan bahwa yang dimaksud hati dalam Al-Quran, qalb itu jantung, bukan hati dalam arti liver, karena nyebutnya adalah fis sudur. Sudur itu berarti di dada, bukan di perut. Kalau di perut, liver. Tapi kalau di dada itu jantung dan paru-paru. Jadi ini jelas tegas Al-Quran menyatakan qalb yang dimaksud di Al-Quran itu adalah jantung. Dan jantung fungsinya sama dengan telinga, sama dengan yang lain, dia sifatnya organ. Nah, fungsinya itu nanti kita bahas, ada namanya fuad, itu ada di otak dan sebagainya nanti Bapak Ibu, yang berkaitan dengan emosi dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ini hadis riwayat Sahih Muslim. Saya tidak mau menyatakan bahwa kita jangan percaya hadis, jangan, salah. Hadis itu kita sepakati bersama. Tetapi sesahih hadis pun ketika bertentangan dengan Al-Quran, wajib kita untuk lebih mengikuti Al-Quran. Di hadis ini disebutkan, ketahuilah, kata hadis ini, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalb. Berarti apa Bapak Ibu? Jantung. Nah, kadang ini ditafsirkan berlebihan Bapak Ibu. Udah, ini sudah ada yang salah dengan hadis ini.
Tetapi sering ditafsirkan, lek atine elek kabeh. Itu terkait dengan perilaku, fungsi, bukan Bapak Ibu. Yang dimaksud di sini itu adalah secara fisik. Memang kalau jantungnya bermasalah Bapak Ibu, ya tentu peredaran darahnya juga tidak baik. Sepakat Ibu ya? Jika jantungnya posisinya tidak sedang sehat, ya seluruh bagian tubuhnya memang tidak akan baik karena fungsi jantung itu memompa darah. Itu maksud dari sini. Tapi kita tafsirkan perilaku. Nah, ini yang kita maksud di Al-Quran itu luar biasa. Jadi ada organ, ada fungsi. Jiwa itu lebih ke fungsi, bukan kepada organnya. Coba Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini yang saya sebut tadi, ada koneksi otak dan jantung. Ini ada sudah terjawab ini. Mengapa ketika kita marah yang deg-degan jantung? Mengapa ketika kita jatuh hati sing deg-deg ser jantung? Ternyata antara otak dan jantung itu ada konektornya. Di sini dalam bahasa aslinya disebut brain axis. Jadi ada penghubung antara otak dan jantung ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi di otak dijawab oleh getaran dalam jantung. Makanya orang-orang yang sudah dekat dengan Allah katanya begitu, disebut nama Allah, hatinya langsung ngomongnya gitu kan, deg-degan. Hatinya langsung digetar. Ya karena saking sensitifnya. Otak langsung turun. Sakit juga begitu. Caranya dengan cara apa? Ada dua caranya Bapak Ibu. Ada namanya neurotransmitter secara hormonal, yang kedua secara radiatif atau gelombang elektromagnet. Nah, gelombang elektromagnet ini bisa diukur Bapak Ibu. Alat ukurnya kalau di otak namanya EEG, Bapak Budi bener gak Pak Budi ini? Kalau yang di jantung namanya EKG. Dan ternyata kalau diukur, misalnya EEG-nya itu 1, di EKG-nya ketemu 500. Sangar loh ya. Makanya kenapa di otak gak kerasa getarannya, tapi yang kerasa di jantung. Jadi kalau ini tertekan berat Bapak Ibu, ini makin banter gitu. Makin kenceng ini makin deg-deg-deg-deg. Gitu. Mati. Sangat penting kita untuk memperhatikan jiwa kita, sangat penting kita itu untuk belajar bagaimana biar kita itu bisa tenang. Sehingga kita menjadi sehat, baik jasmani maupun rohani kita. Itu ya Ibu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir, kapan ruh itu ditiupkan? Ini juga ada hadis juga yang boleh disebut agak sedikit boleh kita bisa, bukan kritisi ya Bapak Ibu, tapi bisa kita cermati Bapak Ibu. Kita baca ayat terakhir ini, ayat Sajadah, surat Sajadah, ayat ke-7 sampai 9. Yang pertama, dan dia juga Allah yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan, yang disebut dengan manusia, yang dimana manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah itu sifatnya adalah fisik. Ya. Ini dalam hal ini ayat yang pertama menyatakan bahwa, menegaskan bahwa inilah manusia secara fisik. Fisik dalam arti organ. Kemudian dia menjadikan keturunannya, sehingga turun-temurun mulai dari Nabi Adam itu, melalui saripati, air yang hina, yang disebut air mani. Kita jangan fokus ke air mandinya Bapak Ibu, ke spermanya, tapi kita fokusnya ke saripati. Artinya ada zat-zat yang diturunkan ketika terjadi pembuahan itu, dia bukan fokus ke air mani yang hina itu penekanannya, tapi di saripatinya ini yang penekanannya. Yang itu semua kita dapatkan dari proses apa yang kita makan. Kemudian ini yang poinnya. Kemudian dia Allah menyempurnakannya dan kemudian meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan kesadaran atau hati nurani untukmu. Namun sedikit sekali kamu bersyukur. Jadi fisik tadi setelah dianggap sudah cukup oleh Allah, ditiupkan ruh. Baru jiwa berfungsi. Makanya kemudian setelah ruh ditiup, dalam Al-Quran itu kalau pakai dan itu berarti bersamaan. Tapi kalau thumma itu artinya adalah, leceri Ustadz Nur itu thumma adalah kemudian, berarti selanjutnya. Nah ini penting dipahami. Jadi ternyata di sini dikatakan dia menyempurnakannya dan meniupkan. Ini rotok kontroversi Bapak Ibu dengan hadis yang menyatakan seperti ini. Nah ini panjang hadisnya, yang kurang lebih artinya seperti yang atas itu. Di sini dikatakan dalam hadis ini, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya,
selama 40 hari berupa nutfah atau sperma. Di hadis ini dikatakan sperma itu umurnya 40 hari di dalam rahim. Kemudian menjadi alaqah, segumpal darah selama waktu itu juga. Berarti juga 40 hari alaqah, segumpal daging. Dan kemudian 40 hari lagi setelah itu menjadi mudghah atau segumpal darah tadi alaqah ya, segumpal daging. Dalam waktu itu pula. Padahal Bapak Ibu, ini rada kontroversi dengan hadis dan fakta ilmiahnya. Nah, ini faktanya Bapak Ibu. Hadisnya mengatakan sperma ada di dalam rahim selama 40 hari, padahal menurut fakta ilmiahnya sperma hanya bisa bertahan 72 jam. Apakah hadisnya yang salah? Ya bisa jadi. Ketika hadis itu disampaikan, pada saat itu belum ada temuan-temuan ilmiah terbaru. Terus yang mana yang harus kita ikuti? Masih bersikukuh dengan hadis itu atau kita ikuti fakta ilmiah, Bapak? Nah, kalau saya ngikuti fakta ilmiah. Bapak Ibu berarti ingkar hadis dong. Wes coba jadi perdebatan, bahaya. Enggak gini loh Bapak Ibu. Kita beragama itu ya gitu maksud saya. Jadi ternyata kalau dalam ayat tadi Bapak Ibu, kita kembali ke sini Bapak Ibu. Ayo kita bersama-sama. Nih kalimatnya. Dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh. Jadi ruh itu ditiupkannya itu Bapak Ibu. Oh, sebelum nyampe sini ya. Saya lanjutkan ini dulu. Saya jadi ragu tadi. Ini. Saya fakta ilmiah dulu ya Bapak Ibu ya. Nah ini. Lanjut aja dulu ini. Saya sambung lagi nanti ke belakang. Alaqah. Di sini dikatakan alaqah dapat bertahan 40 hari. Darah. Padahal fakta ilmiahnya janin di dalam rahim umur 60 hari. Berarti kalau 40 hari tambah 40 hari itu berapa hari Bapak Ibu? Sudah 80 hari. Padahal fakta ilmiahnya janin umur 60 hari itu sudah komplit. Ukuran janin sekitar 2-3 cm dan sudah hidup. Tadi hadisnya mengatakan masih dalam bentuk darah. Berbeda nggak dengan fakta ilmiah? Berbeda. Tambah yang ini yang terakhir ini, nutfah dalam diri 40 hari. Kok balik ya? Ini. Nah ini, segumpal daging dalam diri itu mudghah itu juga 40 hari. Berarti total berapa hari, Pak? 40, 120. Fakta ilmiahnya apa? Janin dalam 120 hari sudah berkembang sangat pesat. Padahal di sini baru dikatakan dalam bentuk segumpal daging. Terus yang mana yang mau kita ikuti? Bapak Ibu kalau misalnya dampingi anak atau siapa yang hamil, coba boleh dicek. Nyata Bapak Ibu. Yang terakhir dikatakan dalam hadis tadi, kembali ke hadis tadi. Ini. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepada manusia. Padahal fakta ilmiahnya di ayat tadi, di surat ini dikatakan dia menyempurnakan dan meniupkan ruh. Berarti yang meniupkan ruh siapa? Allah sendiri, bukan malaikat. Tapi di hadis tadi dikatakan malaikat yang meniup ruh. Nah ini yang saya maksud. Ayo kita berpikir secara kritis Bapak Ibu. Allah yang meniupnya. Dan kapan ruh itu ditiup? Kalau kita yang sudah kita pahami selama ini, ruh itu kan ditiupnya setelah kapan Bapak Ibu? Katanya umur 4 bulan 10 hari. Padahal hakikat ruh itu adalah hidup. Ruh itu kan eksistensi Tuhan Bapak Ibu. Hakikat yang paling nampak dari Tuhan itu adalah hidup. Jadi cara ngecek di mana ruh berada, ini kan ruh kita sekarang ya. Di mana ruh berada, kita cek di mana bagian tubuh ini yang hidup. Apakah kuku kita hidup? Hidup. Buktinya apa? Kuku memanjang. Apakah rambut kita hidup? Hidup. Rambut kita juga memanjang. Kalau jiwa tadi ada di otak, ruh ada di mana? Ada di seluruh tubuh manusia. Ya. Kapan ruh itu ditiupkan? Ruh ditiupkan bersamaan dengan proses penciptaan manusia itu. Mulai kapan tadi? Ya mulai terjadinya pertemuan. Ketika terjadi bapak dan ibu, saat itulah Allah pertama meniupkan ruh.
Jadi saat bertemunya antara sperma dan ovum itu yang kemudian berkembang. Kalau dari tukang ruh ya udah hidup dong. Kan tidak ada di situ dikatakan manusia baru hidup setelah 4 bulan 10 hari, tidak. Sejak kapan manusia itu sudah mulai hidup tumbuh, saat itu ruh ada, tetapi jiwanya belum berfungsi. Fungsi jiwa itu ketika manusia itu sudah sempurna. Mungkin masuk akal yang dimaksud 4 bulan 10 hari itu, jiwa itu sudah mulai berfungsi. Sudah mulai mendengar, mulai merasakan, sudah mulai bergerak dan sebagainya. Sudah mulai kelihatan Bu ya, sudah mulai nampak gitu Bapak Ibu. Jadi di sinilah kita paham. Nah, jadi balik ke sini Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah dikatakan. Nah, ya. Oke, dan Allah meniupkan sebagian ruhnya kepadanya. Bapak Ibu yang kami hormati, waktunya sudah sangat mepet Bapak Ibu. Mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita. Semoga informasi yang disampaikan dari Al-Quran, yang kemudian saya coba padukan dengan sains, ilmu kedokteran dan yang lain, ini bisa menambah hasanah keimanan kita, hasanah keilmuan kita, sehingga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amatlah penting kita menjaga jiwa kita, melatih jiwa kita, karena setiap apa yang kita temukan dalam kehidupan kita akan terekam baik di dalam otak kita, di dalam jiwa kita, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu detik pun yang akan lepas dari rekaman di otak kita, dan itulah besok semua yang akan mempertanggungjawabkan kita. Mulut semua diam, tidak bisa berucap, tetapi apa yang ada di otak kita, apa yang ada di jiwa kita, itulah yang akan bersaksi di hadapan Allah. Apakah yang selama kita hidup di dunia ini berbuat baik, atau waktu kita banyak kita gunakan untuk perbuatan yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, saya bukan siapa-siapa, tidak ada maksud untuk mengajari atau menggurui. Kita semua belajar menjadi santri semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.